Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana biasa kajian kita merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran yang kita jadikan sebagai tema kajian. Untuk itu dipersilakan membuka surat Al-Baqarah ayat 188. Puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu senggang kita semuanya dengan ringan langkah kita bersama-sama melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan seluruh langkah kaki kita dari rumah ke masjid ini diangkat derajat kita, dihapuskan kesalahan-kesalahan kita sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in hingga hari kemudian. Kita masih dalam bulan yang kita kenal bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak diperingati pada tanggal 12 Rabiul Awal kemarin hari Jumat ya. Tanggal 12 Rabiul Awal, dan di kalender ada yang sudah tanggal 13. Tidak terlalu penting untuk tanggal hari apalagi. Yang paling penting adalah sejauh mana kita bisa meneladani, mencontohi, mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu melalui wahyu-wahyu Allah yang ditilawakan, dibacakan yaitu Al-Quran, maupun wahyu-wahyu yang diriwayatkan yaitu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin membahas surat Al-Baqarah 188 sedikit mirip dengan konteks kekinian. Silakan kita akan baca terlebih dahulu bersama-sama. Dalam rangka memenuhi salah satu sunnah Rasulullah itu perintah untuk kita membaca, bahkan keutamaan orang yang membaca walaupun terbata-bata. Itu alladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u, orang yang membaca Al-Quran dan dia baca tok-tok, bahasanya terbata-bata karena baru belajar mungkin enggak salah melafadzkan Al-Quran atau kesalahan dalam membacanya. Tapi Rasulullah mengatakan lahu ajroni, dia dapatkan dua pahala. Pahala yang pertama adalah tok-toknya itu, dia membaca dengan
terbata-batanya. Dan pahala yang kedua adalah ya, orang yang baca Al-Quran itu setiap huruf hijaiyah yang dilafadzkan dia dapatkan satu kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dalam rangka itulah saya ajak, mari kita memulai membaca satu ayat pendek ini bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ism wa antum ta'lamun. Kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Ketiga kalinya biar repetir. Innallaha witrun yuhibbul witr, dia suka kepada yang ganjil. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Ustaz Ahmad, silakan baca terjemahannya. Belum ketemu. Ya. Yang sudah lihat terjemahannya silakan, tidak harus ini. Ya. Lihat per kalimat perkataan. Wala ta'kulu artinya apa? Jangan kamu makan. Amwalakum harta kamu. Bainakum di antara kamu. Bil batili dengan cara yang batil. Wa tudlu biha lalu kamu ajukannya harta-harta itu ilal hukam kepada para hakim. Litakulu supaya kamu bisa makan fariqan sebagian min amwalin nas dari harta orang-orang bil ismi dosa ya, secara tidak benar sehingga wa antum ta'lamun padahal kamu tahu. Nah, ini ayat ini menarik ini. Ada kontekstualnya ayatnya. Ya. Jadi orang memiliki harta atau belum memiliki tapi dia ingin harta itu dimilikinya, maka dia mengajukan
perkaranya itu kepada pengadilan, dan pengadilan memenangkannya sehingga dia menjadi harta dia. Tuh, sekarang kan banyak terjadi seperti itu, ya. Nggak tahu asal usulnya tanah, bukan tanah milik dia, tidak punya sertifikat apa, tapi karena dia bisa bermain dengan hakim, maka tanah itu beralih milik jadi milik dia. Ini termasuk dalam ayat ini, jangan kamu makan harta kamu atau di antara kamu secara batil. Nah, itu dengan mengajukannya kepada para hakim. Ibnu Katsir dalam tafsirnya dia langsung menyatakan begini, qala Ali bin Abi Thalha, dia mengutip dari Abu Thalha, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat ya, ashabur Rasul. Padahal Ibnu Abbas itu keponakan, ya. Abdullah bin Abbas, Abdullah ini putranya Abbas yang pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abbas bin Abdul Muthalib itu bersaudara dengan ayahandanya Rasulullah, Abdullah. Sama seperti Abu Thalib, juga bersaudara dan dengan ayahanda Rasulullah itu Abdullah. Lalu punya putra Ali bin Abi Thalib. Ini Ibnu Abbas mengatakan, hadza fir rajuli yakunu alaihi marun. Ini berkenaan dengan orang yang memiliki harta. Walaysa alaihi fihi bayyinah, tapi tidak ada bukti bahwa itu adalah milik dia. Fayajhadu wa yajhadul mal wa yukhasibu ila al-hukam. Itu tadi dia lalu membawa perkara ini kepada hakim untuk membuktikan bahwa ini adalah harta milik dia. Wa huwa ya'rifu anna al-haqq 'alaihi, padahal dia tahu ini bukan milik dia. Wa huwa ya'lamu annahu asimun akiluh haram. Dia tahu bahwa ini memakan harta yang haram. Itu menurut Ibnu Abbas. Rupanya apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ini sekarang banyak terjadi seperti itu. Nah, itu menurut tafsir Ibnu Katsir. Kalau tafsir Al-Munir, buah karya Syekh Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili, dia memulainya dengan membahas tentang harta. Ya. Harta itu apa? Ya. Berasal dari kata ma'la yamilu, itu artinya kecenderungan. Jadi segala yang digandrungi itu adalah harta. Bisa harta milik sendiri, bisa harta orang lain. Ya. Sehingga apa itu? Kalau orang menulis atau menghasilkan sebuah karya ilmiah, itu namanya hak paten tuh. Itu harta juga. Itu harta. Apalagi kalau ada ijazah termasuk harta nggak sih? Mal itu artinya ada kecenderungan, keinginan. Pasti orang semua ingin punya itu harta. Orang punya tapi diaku sebagai milik dia, masuk nggak dimakan harta di sini? Nah, kalau Wahba Az-Zuhaili dia katakan perintah larangan ini, larang kita memakan harta kita sendiri
atau harta orang lain secara batil. Itu. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Amwalakum harta kamu, bainakum di antara kamu. Maka yang dimaksudkan sini, apakah harta kita sendiri yang kita dapati secara sah halal, tapi kalau cara makannya itu secara batil juga termasuk haram. Hartanya halal, tapi cara yang kita lakukan ini, misalnya dengan menghambur-hamburkan harta. Ya. Kalau menghambur-hamburkan harta itu kan di dalam surat Al-Isra. Ya. Surat Al-Isra ayat berapa? 26, 27. Wala tubadzir tabdzira, jangan kamu berlaku boros. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Para pemboros itu saudaranya adalah setan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Setan punya karakter itu ingkar kepada Tuhan. Jadi harta kita sendiri juga dilarang kita nah itu kalau dalam tafsir Al-Munir. Kalau dalam tafsir Majma' al-Bayan oleh At-Tabrasi, dia membahasnya mulai dari la ta'kulu, jangan kamu makan. Kenapa disebutkan kata makan di sini? Oh, makan itu adalah kebutuhan hidup manusia yang paling utama, karena itu disebutkan makan. Tapi bukan berarti cuma makan saja. Mengambil, memungut, menggunakan secara tidak sah menurut syariat Allah itu sama hukumnya, la ta'kulu, jangan kamu makan. Jadi harta kita yang kita dapati secara halal, tapi kalau penggunaannya secara batil, artinya menyalahi syariat, ketentuan, aturan Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam ayat ini. Ya. Ya, misalnya seperti tadi. Menghambur-hamburkan secara boros, atau uangnya menyewa orang, ya, untuk apa namanya? Menyewa, menyuruh orang untuk berbuat maksiat, ya, itu semuanya termasuk dalam larangan. Kita sendiri punya harta halal, tapi cara menggunakannya yang tidak diperbolehkan, batil, maka masuk dalam larangan, la ta'kulu amwalakum. Kalau harta orang lain, itu banyak caranya. Dengan dengan mencuri, menipu. Kalau dalam jual beli itu harta orang lain itu mengambil keuntungan dari pinjam-minjam dalam bentuk riba, rentet, itu semua masuk ke dalam ayat ini, memakan harta orang lain. Ya. Tipu menipu dalam jual beli itu juga masuk dalam larangan memakan harta orang lain. Menggunakan atau juga mengambil harta orang dengan tidak seizinnya, itu apalagi yang lainnya, contoh-contoh tentang ini, ya. Mengambil saja tidak dimakan, tapi mengambil saja kalau caranya batil, dilarang oleh Allah SWT. Memungut,
Seperti apa sekarang pungutan itu? Memungut pajak. Itu dalam hadis Rasulullah sebutkan inna sahibal muksi finnar. Memungut pajak itu diancam dan neraka jahanam. Artinya tidak boleh. Karena pungutan dalam Islam menjadi diwajibkan cuma zakat. Yang lainnya sedekah, infak, wakaf, sukarela. Nah, tidak ada lagi pungutan yang lain itu. Itu kalau zakat. Bahkan orang yang enggan mengeluarkan zakat itu bisa diperangi. Ya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika dia diangkat jadi khalifah yang pertama, salah satu yang dikerjakan pertama kali adalah memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Itu beberapa orang sahabat termasuk Umar bin Khattab mengingatkan kepadanya, dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kenapa diperangi? Ya. Rasulullah mengatakan, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak boleh diperangi. Kata Abu Bakar Siddiq, itu, apa bedanya dengan zakat? Kalau dia enggan mengeluarkan zakat, karena itu adalah bagian dari rukun Islam yang 5 perkara itu. Kalau dia itu namanya kufur. Kufur itu tidak hanya ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ingkar kepada hukumnya pun juga kufur. Maka Abu Bakar Siddiq kemudian memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat pada waktu itu. Nah, pertanyaannya kalau sekarang lalu bagaimana? Kalau misalnya pajak itu tidak diperbolehkan, negara bisa kolap. Sedangkan negara ini bisa hidup karena dari pajakan itu. Sedangkan Islam tidak membolehkan adanya pajak. Warga negara non-muslim itu karena dia tidak punya kewajiban untuk zakat, dan zakat itu hanya untuk orang-orang kaya saja yang punya kewajiban. Maka warga negara yang non-muslim, bila dia juga berada pada kondisi kaya dalam pengertian wajib zakat itu kan, kalau orang memiliki harta dengan nilai 85 gram emas, itu dia sudah menjadi muzaki, wajib dia mengeluarkan zakat. 85 gram emas itu kira-kira sekarang berapa nilainya? 1 gram sekarang berapa termasuk? 1 juta? Lebih apa? Lebih. Yaitu senilai 85 gram emas itu sudah mencapai nisab syarat yang pertama, dan kemudian kalau dia simpan dalam 1 tahun maka wajib dia mengeluarkan zakatnya 2,5%. Itu baru zakat emas, perak atau uang. Belum zakat pertanian, belum zakat perniagaan, belum zakat peternakan. Itu beda-beda nisabnya. Nah, bagaimana dengan non-muslim? Kan tidak ada kewajiban itu. Dan tidak boleh diperangi kalau dia hidup bersama seperti di masa Rasulullah SAW. Maka dia dipungut semacam pajak namanya dharibah, dan itu hanya kepada orang-orang yang kaya tadi. Ya. Kalau dia muslim kan wajib pajak, wajib zakat. Dia tidak, tapi dia kaya.
Sedangkan prinsipnya dalam Islam, kekayaan itu tidak boleh dimiliki oleh segelintir orang. Ya. Harus harta milik kita beredar tidak hanya pada tangan orang-orang kaya saja. Maka mereka wajarlah ditarik dharibah atau semacam jenis pajak. Bukan pajak, karena kalau pajak sekarang kan kaya miskin semuanya kena kan tuh. Orang masuk ke restoran makan cuma ngeluarin 50.000, kena pajak juga kan tuh. Gitu. Nah, jadi dharibah dalam Islam itu yang dikenakan pada warga negara non muslim itu hanya dikenakan kepada orang-orang yang kaya saja. Sebagai ganti dari wajib zakat bagi orang muslim. Kalau tidak wajib zakat, maka tidak ada kewajiban itu. Kecuali kalau infak, sedekah sunnah, itu sukarela. Ya, itu. Tapi kalau namanya wajib, itu dalam Islam hanya zakat. Maka apabila pertanyaan tadi, kalau tidak ada pajak, kekayaan negara itu sangat besar. Itu ada sebuah buku yang tertulis Al-Amwal fi Daulah Khilafah, harta kekayaan negara. Jadi disebutkan sumber-sumber kekayaan negara itu sangat banyak sekali. Salah satunya adalah zakat. Tapi zakat sudah ditetapkan haknya, mustahiknya 8 golongan di dalam surat At-Taubah ayat 60. Itu 61 apa 60? Itu. Yaitu fakir, miskin, amil mu'allaf dan seterusnya. Nah, kalau untuk membangun misalnya alat transportasi dan sebagainya, tidak bisa dari zakat. Tapi kan ada wakaf juga. Nah, itu. Tapi ada kekayaan, itu tadi. Harta milik kita ini kan ada dua macam. Islam mengakui adanya harta milik individu. Setiap orang atas dasar hasil usahanya, maka hartanya harus dilindungi. Bukti bahwa harta benda secara hak milik individu ini dilindungi adalah kalau ada orang yang mengambil dengan cara mencuri, dipotong tangannya. Nah, itu perlindungan terhadap harta milik individu. Ada harta milik bersama. Harta milik bersama itu dalam hadis Rasulullah disebutkan an-nasu syuraka'u fi salasin. Kita ini semuanya bersama-sama memiliki 3 harta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u wal kala'u wan nar. Kepemilikan bersama ini adalah pertama, sumber mata air. Enggak boleh diswastanisasikan. Dikelola untuk kesejahteraan rakyat seluruhnya. Yang kedua adalah rumput. Rumput ini hutan-hutan, pulau-pulau yang tidak ada penghuninya di situ, itu milik bersama. Siapa yang mengelolanya? Negara. Negara yang mengelolanya untuk kesejahteraan rakyatnya. Yang ketiga adalah an-nar, api. Maksudnya adalah sumber api. Jadi sumber air, mata air tadi, sumber mata air. Kemudian rumput tadi kala itu artinya secara bahasa rumput. Itu maksudnya adalah hutan belantara dan pulau-pulau yang tanpa penghuni, itu masuk dalamnya. Sedangkan api di sini sumber api, tambang-tambang. Tambang batu bara, tambang nikel, tambang emas, tambang apalagi semua tambang minyak gas bumi, itu milik kita semua.
menurut Islam. Siapa yang mengelolanya? Negara wajib mengelola itu, tidak boleh dialihkan menjadi swasta. Harus kalau swasta ya kerjasama. Ya, ya. Jadi negara punya kewajiban untuk mengelola semua harta kekayaan bersama itu untuk kesejahteraan rakyat. Nah, kabarnya di mana, di Papua sana cukup kalau dikelola dan baik tambang emas saja sudah cukup, kita bisa tanpa kerja juga bisa dapatkan setiap bulan sekian gitu ya. Jadi harta kekayaan negara ini banyak sehingga tidak perlu tadi pajak gitu. Itu menurut Islam. Ya, kita diperintahkan untuk udkhulu fis-silmi kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang Arab ini, masuklah ke dalam Islam itu jangan separuh-separuh, menyeluruh. Jadi jangan Islam kita hanya pada peringatan-peringatan saja. Islam kita tidak hanya pada ibadah-ibadah ritual saja. Tapi dari sisi pengamalannya, ada kan yang bersifat individu, tapi ada yang sifatnya kolektif. Contohnya seperti dakwah. Dakwah itu dari sisi kewajiban, setiap muslim punya kewajiban untuk berdakwah. Dakwah itu apa? Dakwah itu kan mengajak orang kepada yang baik dan mencegah orang dari yang buruk. Kan amar ma'ruf nahi munkar. Maka dalam hadis Rasulullah, kalau tidak bisa dengan tangan, dengan lisan, maka dengan hati. Artinya kewajiban dakwah ini tidak ada yang mengatakan bahwa saya tidak bisa berdakwah. Masa berdakwah dan hati nggak bisa? Dakwah dan hati ini artinya, ya kalau ada orang yang berbuat yang baik didukung, kalau yang tidak didukung walaupun dan hati itu. Ada kewajiban yang sifatnya kolektif. Kewajiban dakwah yang sifatnya kolektif inilah yang membuat umat ini menjadi khairu ummah. Dalam surat Ali Imran ayat 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian menjadi umat yang sebaik-baiknya yang dikeluarkan di kalangan manusia, yaitu ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Dakwah harus dikelola secara profesional, terorganisir. Itulah surat Ali Imran ayat 110. Ini yang ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Harus ada di antara kalian kaum muslim ini segolongan orang yang melakukannya. Artinya perintah agama kita ini ada yang sifatnya individual, tapi ada yang harus dilakukan oleh sekelompok orang. Maka hal yang berkaitan dengan pengelolaan tadi, harta milik bersama itu tidak boleh dikelola secara orang per orang. Itu adalah kewajiban negara untuk mengatur mengelolanya. Itu. Nah, jadi kembali kepada harta tadi, ya kan? Wala ta'kulu, jangan kamu makan dalam pengertian bukan hanya makannya, tapi mengambil, memungut, menggunakan secara batil, dilarang. Amwalakum, harta kamu sendiri, atau bainakum, harta orang lain. Ya. Harta ada dua macam pemilikan tadi, pemilikan individu, perorangan, yang mendapat pelindungan dari hukum juga, dan kepemilikan bersama, pengelolaannya adalah diserahkan kepada negara. Nah, hubungannya dengan
tadi ayatnya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam. Kamu ajukan kepada hakim. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir ketika membahas tentang dibawakannya ke hakim. Jadi hakim ini secara bahasa itu bisa berarti yang memutuskan perkara, tapi hakim itu juga bisa dalam artian hakim wilayah. Hakim wilayah itu apa? Ya, hakim itu bisa diartikan dari kepala negara, hakim. Dan itu dalam hadis disebutkan tentang hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Kalau ada terjadi perbedaan pendapat, maka ketika negara menetapkan bahwa dari beberapa pendapat ini yang diikuti, maka lainnya harus taat kepada ketetapan dari negara ini. Oleh karena itu, hadis ini bisa difahami bukan hanya hakim dalam pengertian yang memutuskan perkara. RT, RW, lurah, camat, sampai gubernur, sampai ke presiden, itu semuanya hakim. Jadi kalau dia membuat keputusan dalam pengertian aturan yang melanggar syariat Allah, itu apalagi terkaitnya dengan masalah tadi itu, maka dia termasuk yang terancam tadi. Ya. Inna sahibal muksi finnar. Nah, yang jadi masalah adalah hakimnya ini adil. Ya, itu yang di sini Rasulullah mengatakan begini. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, ala innama ana basyarun. Katakan. Rasulullah sebagai hakim datang ada perkara diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, saya ini manusia seperti kalian. Wa innama ya'tini al-khasam. Datang seorang mengadukan perkaranya kepadaku. Fala'alla ba'dukum ayyakuna alhanu bihujjati. Boleh jadi yang mengadukan perkaranya kepadaku ini karena kepintaran dia mengolah bahasa. Kalau kita apa namanya, pembela itu. Sehingga adzan dulu. Sudah berbunyi. Oh ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata
اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة والبعث والمقام. Ya, kita tambahkan sedikit lagi nih kaitan dengan memutuskan perkara ini. Rasulullah mengatakan ketika dia datang dengan argumennya, dengan bukti-bukti yang sangat meyakinkan, padahal palsu, sehingga aku memutuskan dia menang. Sedangkan dia sendiri tahu bahwa itu bukan haknya. Itu kata Rasulullah, fa inna ma yaqita'atun minnar. Kemenangan itu sebetulnya seakan-akan dia sedang memegang segenggam api neraka gitu. Jadi artinya ancaman bagi orang-orang yang merasa saya kan menang, dimenangkan keputusan hakim, saya menang. Tapi sesungguhnya itu karena kelihayannya membuat hakim yang memenangkannya. Lain lagi kalau hakimnya disogok kan sama saja dia di neraka itu. Ini tidak. Ya, Rasulullah sendiri, saya memutuskan barangkali ini sebagai manusia, saya hanya memutuskan sesuai dengan apa yang saya lihat, saya yakini. Bukti-buktinya seperti ini. Tapi hati-hati, kalau Anda memang bukan punya hak seperti ini, maka kamu di neraka kelak. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayat ini menunjukkan bahwa tadi, kalaupun keputusan pengadilan memenangkan dia, itu para ulama mengatakan bahwa yang haram tetap haram, tidak bisa jadi halal. Alasannya, nah, saya akan menang dalam perkara ini, diputuskan. Keputusan itu tidak menghalalkan yang diharamkan, karena ini adalah bukan hak. Tetap kamu makan harta orang lain. Gitu. Karena tadi akhir ayat kan wa antum ta'lamun. Kamu tahu bahwa ini bukan hakmu. Tapi karena diputuskan oleh hakim, jangan dengan alasan itu lalu yang halal, yang haram menjadi halal atau sebaliknya. Ya, namanya di dunia itu. Karena itu Rasulullah menyatakan bahwa ya di dunia ini bisa saja manusia salah. Tapi kalau hakim yang adil, dia salah dia dapat pahala, dia benar dia dapat 2 pahala. Karena itu Rasulullah mengatakan bahwa hakim itu satu kakinya di surga, kaki yang sebelah lagi di neraka. Kalau dia salah menghukum, nah dia sudah berupaya dan dengan adil memutuskan, tapi masih salah juga. Maka jangan dijadikan sebagai alasan bahwa karena keputusan hakim sah menjadi milik saya, padahal itu sesungguhnya bukan miliknya saja. Itu yang banyak terjadi sekarang ini. Demikian ya kajian kita. Ada yang bertanya sebelum kita akhir? Baik, kalau tidak ya kita akhir saja sampai di sini. Paling tidak ayat ini kita pahami bersama bahwa pertama itu tidak boleh kita memakan harta baik milik kita sendiri apalagi milik orang lain dengan cara yang batil. Kemudian yang kedua adalah kalau sampai di pengadilan diputuskan kita menang tapi ternyata hak ini adalah hak orang lainnya, itu maka kita akan menanggung dosa di hari akhirat kelak. Karena kita tahu tentang sesungguhnya status
harta ini sesungguhnya milik siapa. Ya, kita akhiri dan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.